Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tinjauan dan analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Royhotul Jannah NPM 009, Putri Wahyuni NPM 021, saya sendiri Ece Fitriana NPM 070, dan Husnul Khotimah NPM 082. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis merupakan aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan bermanfaat dalam analisis bisnis. Nah, di sini analisis bisnis itu sendiri adalah analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis yang gunanya nanti membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis atas lingkungan bisnis, perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja. Nah, sebelum mengetahui analisis laporan keuangan lebih lanjut, kita sebaiknya mengenal terlebih dahulu analisis bisnis. Di sini ada tujuan analisis bisnis yaitu membantu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara menstrukturkan tugas analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Lalu, sasaran dari analisis bisnis ini meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, peningkatan pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan saat ini, manajemennya, rencana dan strateginya, serta lingkungan bisnisnya. Nah, cara penerapan analisis bisnis ini diterapkan dalam banyak bentuk dan merupakan suatu bagian penting dari keputusan analis efek, penasehat investasi, manajer reksadana, bankir investasi, pemeringkat kredit, bankir korporasi, dan investor individu. Nah, di sini ada jenis-jenis utama analisis bisnis. Jenis utama analisis bisnis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama analisis kredit dan analisis ekuitas. Di sini, analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Nah, pengguna yang terlibat di dalam analisis kredit ini salah satunya yaitu pihak kreditor. Nah, jenis kreditor itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, kreditor dagang. Itu mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal. Nah, waktu ini berkisaran antara 30 sampai 60 hari dengan pemberian diskon tunai untuk pembayaran lebih awal. Sedangkan untuk jenis yang keduanya itu ada kreditor non dagang. Ini menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji, biasanya tertulis atas pembayaran dengan bunga eksplisit atau implisit pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, jenis pendanaan ini biasanya bersifat jangka panjang atau jangka pendek, serta muncul dalam berbagai jenis transaksi. Nah, dari jenis yang kedua ini ada analisis ekuitas. Nah, analisis ekuitas ini merupakan evaluasi yang berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengguna yang terlibat di dalam analisis ekuitas ini salah satunya yaitu pihak investor. Nah, strategi investasi aktif yang dilakukan dalam analisis ekuitas ini ada dua. Yang pertama itu ada analisis teknis atau technical analysis atau charting. Itu mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua ada analisis fundamental atau fundamental analysis. Ini itu merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Nah, tujuan utama dari analisis fundamental ini menentukan nilai intrinsik yang disebut juga nilai fundamental. Nah, salah satu contoh dari analisis fundamental ini, contohnya ketika kita membeli saham perusahaan jika nilainya lebih tinggi dari pasar dan menjual saham jika nilai pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Nah,
Dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa perbedaan utama antara analisis kredit dan analisis ekuitas, yaitu analisis kredit lebih berfokus kepada sisi buruk risiko, bukan sisi baik potensi. Sedangkan analisis ekuitas bersifat simetri, di mana harus menilai dua sisi, yaitu risiko dan potensi. Lalu kegunaan lain dari analisis bisnis yaitu untuk manajer. Nah, manajer ini menggunakan analisis laporan keuangan untuk petunjuk tentang perubahan strategi dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Nah, manajer juga menganalisis dan dalam laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko pesaing. Nah, analisis ini juga memungkinkan adanya perbandingan antar perusahaan, baik mengevaluasi kekuatan dan kelemahan relatif terhadap kompetitor maupun sebagai tolak ukur kinerja. Lalu ada merger, akuisisi, dan divestasi. Di sini analisis bisnis dilakukan setiap kali perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi maupun spin-off. Nah, bankir investasi ini perlu mengidentifikasi target potensi dan menentukan nilainya. Analis efek perlu menentukan apakah akan ada tambahan nilai dan bila ada, berapa nilainya yang dihasilkan dari merger bagi perusahaan pembeli maupun bagi perusahaan target. Lalu ada manajemen keuangan. Di sini manajer harus mengevaluasi dampak keputusan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis membantu manajer untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas di masa mendatang maupun risikonya. Lalu ada auditor eksternal. Di sini auditor eksternal menggunakan analisis laporan keuangan dalam mengaudit laporan tahunan, yang dimana laporan ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit. Lalu ada direktur. Di sini sebagai wakil pemegang saham terpilih, direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi secara hati-hati aktivitas perusahaan. Lalu ada regulator atau pembuat peraturan. Di sini Internal Revenue Service menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Lalu ada serikat kerja. Di sini serikat kerja menggunakan teknik analisis laporan keuangan untuk menegosiasi tawar-menawar kolektif. Yang terakhir ada pelanggan. Teknik analisis digunakan untuk melakukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni NPM 021 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya minta maaf ya, nanti kalau misal ada suara motor lewat, soalnya rumahnya deket jalan. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen analisis bisnis. Analisis lingkungan, bisnis, dan strategi. Bagian analisis industri merupakan langkah pertama dalam prospek dan struktur industri, karena hal tersebut akan menentukan profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis strategi. Analisis strategi merupakan proses evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Nah, analisis lingkungan bisnis dan strategi itu memerlukan pengetahuan tentang kekuatan ekonomi dan industri. Analisis ini juga pengetahuan tentang manajemen strategi, pilihan bisnis, produksi, dan manajemen logistik, pemasaran, dan manajemen manajerial. Selanjutnya ada analisis akuntansi.
merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Keterbatasan akuntansi menimbulkan setidaknya ada dua masalah. Yang pertama yaitu ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan problem. Yang kedua, pilihan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Lalu di sini ada analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan yang menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, dalam analisis keuangan terdapat 3 bagian besar. Yang pertama, analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya. Yang kedua, ada analisis risiko, merupakan evaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya dengan variasi laba. Lalu yang ketiga ada analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan evaluasi bagaimana perusahaan akan memperoleh dan menggunakan dananya. Lalu selanjutnya ada analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan peramalan hasil di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Nah, output dari analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi pada suatu nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada valuasi. Valuasi merupakan proses mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan, di mana sehingga evaluasi ini menjadi tujuan utama dari banyak jenis analisis bisnis. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan dan analisis bisnis. Analisis laporan keuangan merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan dipandang sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari bisnis dan seluruh komponen analisisnya. Selanjutnya dalam analisis laporan keuangan terdapat beberapa pengungkapan informasi aktivitas utama perusahaan. Yang pertama ada aktivitas perencanaan, di mana dalam aktivitas perencanaan ini pandangan ke dalam perencanaan bisnis membantu bisnis atas prospek perusahaan. Nah, manajer biasanya rencana bisnis akan membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk pembayaran kebutuhannya. Dalam aktivitas metode terdapat dua sumber pendanaan. Yang pertama, investor ekuitas atau pemegang saham. Investor
memberikan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka. Yang kedua, pengembalian adalah bagian investor ekuitas atas laba perusahaan untuk dalam bentuk distribusi laba. Yang ketiga, pendanaan ekuitas dapat berupa uang tunai, aktiva atau jasa yang dikontribusikan kepada perusahaan sebagai penukar saham. Lalu yang kedua ada kreditor atau pemberi pinjaman. Dalam kreditor ini terbagi dua jenis. Yang pertama kreditor utang dan yang kedua kreditor operasi. Ada tiga jenis. Yang ketiga resiko kreditor. Selanjutnya ada nilai analisis investasi mengacu. Ada analisis investasi. Nah, analisis investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menginvestasikan kelebihannya, di mana kelebihannya itu dalam bentuk seperti bangunan, peralatan, hak paten, persediaan modal dan aktivitas keuangan dalam bentuk saham. Lalu yang keempat ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan investasi. Aktivitas operasi melibatkan seperti penelitian, pemasaran, penjualan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Putri Rohatujana, NPM 009, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya maaf apabila terdengar suara kendaraan karena rumah saya berada di dekat jalan. Laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Yang pertama ada neraca. Persamaan akuntansi sama dengan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva adalah investasi yang diharapkan untuk menghasilkan laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Kewajiban adalah pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan atau mengklaim kreditor atas aktiva. Ekuitas merupakan total dari pendapatan yang diinvestasikan atau dikontribusikan oleh pemilik atau akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik sejak perusahaan didirikan. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi laba. Laporan rugi laba mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan rugi laba menyediakan rincian pendapatan, beban, untung atau rugi perusahaan suatu periode tertentu. Laba merupakan perkiraan atas kenaikan atau penurunan ekuitas sebelum didistribusi kepada dan kontribusi dari pemegang saham. Yang ketiga ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Perubahan ekuitas pemegang saham disebabkan karena penerbitan saham atau sebagian besar disebabkan karena opsi saham pegawai. Kemudian selanjutnya ada laporan arus kas. Melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode tertentu. Laporan arus kas mengandung dua macam aliran atau arus kas, yaitu yang pertama ada cash inflow. Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Kemudian yang kedua ada cash outflow. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas.
Selanjutnya, analisis laporan keuangan yang menyeluruh melibatkan pemeriksaan tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen discussion and analysis. Manajemen mengungkapkan informasi prospektif terkait dengan peristiwa dan ketidakpastian yang material yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan menjadi kurang mengindikasikan aktivitas operasi atau kondisi keuangan di masa depan. Kemudian yang kedua, laporan manajemen. Laporan manajemen bertujuan untuk menekankan tanggung jawab manajemen senior atas sistem pengendalian keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan, pembagian peran manajemen direktur dan auditor dalam penyiapan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada laporan auditor. Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikasi independen yang diminta oleh perusahaan untuk memberikan opini tentang kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian selanjutnya yang keempat ada catatan penjelas. Catatan ini merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tentang pos-pos yang ada maupun tidak ada di dalam laporan. Catatan tambahan ini meliputi informasi tentang prinsip dan metode akuntansi yang digunakan, pengungkapan rinci atas setiap pos laporan keuangan, komitmen dan kontingensi, kombinasi bisnis, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, rencana opsi saham, kemajuan proses hukum, pelanggan signifikan. Kemudian yang kelima ada informasi tambahan atau supplementary information. Informasi tambahan meliputi data segmen bisnis, penjualan ekspor, efek yang diperdagangkan, akun penilaian, pinjaman jangka pendek, dan data keuangan kuartalan. Kemudian yang terakhir ada laporan proxy. Proxy merupakan media di mana pemegang saham mengotorisasikan pihak lain untuk mewakilinya pada rapat pemegang saham. Laporan proxy memuat informasi yang diperlukan pemegang saham untuk memberikan suara dalam hal bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya ada pengantar analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan dibutuhkan alat yang membantu pengguna untuk mempermudah pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik. Oleh karena itu, di bagian ini akan diperkenalkan beberapa alat dasar analisis keuangan berikut penerapannya. Yang pertama ada analisis laporan keuangan komparatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Kemudian selanjutnya ada analisis perubahan tahun ke tahun. Perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek, 2 atau 3 tahun biasanya dilakukan dengan menganalisis perubahan tahun ke tahun dalam tiap pos. Analisis ini memiliki keunggulan penyajian perubahan dalam angka absolut maupun persentase. Kemudian yang ketiga ada analisis tren angka indeks. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100 karena tahun dasar menjadi rujukan untuk semua perbandingan. Pilihan terbaik adalah tahun di mana kondisi bisnis normal. Kemudian yang keempat ada analisis laporan keuangan common sense. Prosedur ini juga disebut analisis vertikal karena evaluasi pos dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam laporan common sense. Analisis laporan keuangan common sense berguna dalam memahami pembentukan internal laporan keuangan. Sebagai contoh, analisis common sense menekankan pada 2 faktor. Yang pertama, sumber pendanaan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aktiva termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Kemudian yang terakhir ada analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis rasio diterapkan pada 3 tingkat penting analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisis kredit atau resiko.
Analisis kredit adalah analisis berfokus pada likuiditas yang merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Kemudian selanjutnya, analisis profitabilitas adalah analisis evaluasi rasio kinerja operasi yang umumnya mengaitkan pos laporan laba rugi dengan penjualan. Rasio ini sering disebut juga dengan margin laba atau profit margin. Kemudian yang selanjutnya ada valuasi. Valuasi dalam membuat perbandingan antar perusahaan yang valid ditingkatkan dengan penyesuaian kita terhadap angka yang dilaporkan sebelum digunakan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, NPM 082, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di slide ini itu sudah ada analisis arus kas. Apa sih itu analisis arus kas? Analisis arus kas atau yang biasanya disebut cash flow analysis terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan data. Tidak hanya itu, analisis arus kas sendiri menyediakan pandangan tentang bagaimana sih perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya. Dan analisis ini juga digunakan dalam peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Kemudian selanjutnya yaitu model penilaian atau valuasi. Model penilaian atau valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis analisis bisnis dan laporan keuangan. Valuasi biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dan dasar valuasi adalah teori nilai sekarang atau present value theory. Kemudian di sini menyatakan bahwa sebuah entitas lebih menyukai konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa depan. Sehingga untuk menilai sebuah efek, investor memerlukan dua buah informasi. Yang pertama, yaitu ada hasil masa depan yang diharapkan di masa depan sepanjang umur efek. Dan yang kedua, ada tingkat diskonto. Nah, secara sederhana, model valuasi diaplikasikan pada efek obligasi di mana hasil masa depan obligasi adalah pembayaran pokok dan bunganya. Dengan diskonto, obligasi adalah bunga yang berlaku, sedangkan hasil masa depan saham adalah dividen, dan peningkatan modal dengan tingkat diskontonya adalah biaya modal yang telah disesuaikan untuk resiko. Nah, di sini sudah ada valuasi utang dan valuasi ekuitas. Yang pertama, kita akan bahas tentang valuasi utang. Valuasi utang itu di situ nilai efek sama dengan nilai sekarang, hasil di masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang tepat. Hasil masa depan dari obligasi adalah pembayaran pokok dan bunganya. Nah, di sini sudah ada perhitungan valuasi utang. Saya perbesar dulu. Nah, di sini rumusnya BT sama dengan I T plus 1 dibagi I plus R di pangkat 1. Kemudian plus I T plus 1 dibagi I plus R pangkat 2. Nah, ditambah lagi I T plus 1 dibagi I plus R pangkat 3. Dan seterusnya ya, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian di mana I T plus 1 ya, itu adalah pembayaran bunga dalam periode. Kemudian F itu adalah pembayaran pokok, biasanya nilai normal uang. Baik, kita lanjutkan yang valuasi ekuitas. Bentar, saya supaya jelas ya teman-teman. Ya. Selanjutnya valuasi ekuitas.
Valuasi ekuitas itu menggunakan dividen yang diharapkan, bukan dividen yang sebenarnya. Penggunaan dividen yang diharapkan ini karena dividen di masa depan tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, sebagai alternatif digunakan penilaian arus kas bebas bagi ekuitas didefinisikan sebagai arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal dan penyesuaian untuk perubahan utang. Nah, perhitungan nilai diskonto dividen bisa kita lihat di situ. Saya perbesar dulu. VT sama dengan E dalam kurung D T plus 1 dibagi 1 plus K di pangkat 1 dan seterusnya. Pertimbangan di mana DT plus 1 itu adalah dividen dalam periode dan K adalah biaya modal. Pertimbangan praktis dalam valuasi model diskonto dividen sebenarnya mengalami kendala praktis pada rentang waktu yang tidak terbatas karena disebabkan pembayaran dividen bersifat operasional dan setiap perusahaan mempunyai kebijakan pembayaran dividen yang berbeda-beda. Jadi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain itu tentunya dalam perusahaan tersebut itu beda-beda. Kemudian sehingga modal valuasi sering mengganti dividen dengan laba atau arus kas. Maka dari itu diperkenalkan dua model valuasi lain, yaitu di bawahnya itu sudah ada model arus kas bagi ekuitas dan model laba sisa. Nah, untuk model arus kas bagi ekuitas itu yang menghitung nilai ekuitas pada waktu T dengan mengganti dividen yang diharapkan dengan arus kas bebas yang diharapkan oleh ekuitas. Itu rumusnya, saya perbesar lagi ya. VT sama dengan E dalam kurung FCFE T plus 1 dibagi 1 plus K di pangkat 1 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, di mana FCFE itu adalah arus kas bebas bagi ekuitas pada periode dan K adalah biaya modal, sedangkan arus kas bebas adalah arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal dan penyesuaian untuk perubahan utang. Selanjutnya yaitu model laba sisa atau residual income model. Nah, yang menghitung nilai perusahaan dengan variabel akuntansi dengan mendefinisikan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang seluruh laba sisa yang diharapkan di masa depan. Di situ sudah ada rumusnya. VT sama dengan BVT plus E dalam kurung RI T plus 1 dibagi 1 ditambah K di pangkat 1 dan seterusnya ya. Nah, di mana BF adalah nilai buku pada akhir periode T, RI T plus 1 itu merupakan laba dalam periode T plus N, I plus N, dan K adalah beban modal. Laba sisa pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal. Kemudian selanjutnya itu ada analisis pasar efisien. Analisis pasar efisien itu ada dua. Yang pertama efisiensi pasar, yang kedua itu ada implikasi efisiensi pasar pada analisis. Nah, untuk efisiensi pasar itu hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis atau EMH berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan informasi lainnya.
EMH dibagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk lemah atau weak form, yang menyatakan bahwa harga mencerminkan sepenuhnya informasi yang terkandung dalam pergerakan harga historis. Yang kedua itu ada bentuk semi kuat atau semi strong form, EMH, yang menyatakan bahwa harga mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia untuk publik. Kemudian yang terakhir yaitu ada bentuk kuat atau strong form, EMH, yang menyatakan bahwa harga mencerminkan seluruh informasi termasuk informasi dari dalam. Nah, kemudian yang kedua itu ada implikasi efisiensi pasar pada analisis. Nah, implikasi efisiensi pada analisis tersebut itu EMH mengasumsikan kehadiran analisis yang kompeten dan terinformasi dengan baik yang menggunakan alat analisis. EMH juga mengasumsikan bahwa analisis terus-menerus mengevaluasi dan bertindak pada jalur informasi yang masuk ke pasar. Kemudian sedangkan pendukung yang ekstrim menyatakan bahwa jika seluruh informasi secara instan terefleksi dalam harga, usaha untuk mendapatkan secara konsisten melalui analisis laporan keuangan akan sia-sia, sehingga untuk posisi ekstrim ini menimbulkan paradoks. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan paradoks adalah pertama itu EMH dibangun atas perilaku investor secara keseluruhan, bukan individual. Kemudian berfokus pada perilaku keseluruhan dan menekankan kinerja rata-rata dan mengabaikan atau menutupi kinerja individu yang didasarkan pada kemampuan, nilai yang kuat, dan keahlian serta kecepatan individu dalam informasi. Yang kedua itu kecepatan dan efisiensi pasar menjadi bukti kehadiran atau adanya analisis yang dimotivasi oleh kompensasi personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cevi Triana akan memaparkan studi kasus mengenai PT Indosmen Tunggal Prakasa Tbk. PT Indosmen Tunggal Prakasa Tbk adalah salah satu produsen semen di Indonesia yang merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1985 yang merupakan hasil penggabungan 6 perusahaan yang menghasilkan sebuah perusahaan semen dengan 8 pabrik sejak 1975. Dalam studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Indosmen Tunggal Prakasa Tbk periode 2010 sampai 2014 dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dilihat dari analisis studi kasus dari PT Indosmen Tunggal Prakasa ini, kinerja keuangan perusahaan ini jika dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas dengan rata-rata current rasio 592,6% dan quick rasio 522,4%, debt to asset rasio dengan rata-rata 14,2% dan debt to equity rasio 16,4% sudah berada di atas rata-rata industri secara umum maupun rata-rata industri semen. Ini menunjukkan bahwa PT ini mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya maupun jangka panjang. Dilihat dari rasio aktivitas dengan rata-rata perputaran piutang 7,46%, rata-rata perputaran persediaan 11,09%, rata-rata perputaran aktiva tetap 1,84% dan rata-rata perputaran total aktiva 0,72%, menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang kurang baik karena rasio masih di bawah rata-rata industri secara umum maupun rata-rata industri semen. Ini menunjukkan perusahaan masih belum seluruhnya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Lalu, ketika dilihat dari rasio profitabilitas dengan rata-rata gross profit margin 47%, rata-rata net profit margin 27,4%, rata-rata ROI 20,5%, dan ROE dengan rata-rata 23,4%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba kotor maupun laba bersih secara maksimal.
Dilihat dari rasio yang sudah di atas rata-rata industri secara umum maupun rata-rata di industri semen. Berdasarkan rasio secara keseluruhan, perusahaan sudah dalam keadaan baik dalam menghasilkan laba maupun dalam pelunasan hutang-hutangnya. Tetapi dalam mengelola modal dan asetnya perusahaan belum secara efisien. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.